Dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi tahanan, Ronald Tanur digiring ke mobil tahanan menuju rutan kelas 1 Surabaya Minggu petang. Inilah barang bukti berupa uang senilai 920 miliar milik pensiunan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard alias ZR. Dengan ditangkapnya 3 HP karena dugaan suap itu mudah-mudahan menjadi awal yang baik mengenai peradilan di Indonesia. Pada bulan November itu saya sudah membuat pengaduan ke Komisi Yudisial. 1. Dr. Etik Purwaningsih SHMH selaku ketua, hakim ketua. 2. Suharyanti SH, hakim anggota. 3. Ina Herlina SHMH, hakim anggota. Hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 kami akan ke Bareskrim Mabes Polri. Yo, Mang Sebi People. Welcome back again bersama Nyodan. Mamang, si Abu yang gimmick mau keluar dan si Pakun yang masih balelol. Duh, topi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengkling. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Yes. Bener-bener pemerintahan baru memberikan harapan baru yang sangat besar bagi teman-teman netizen ya. Tadi malam akhirnya Ronald Tanur yang sempat dicurigai menghilang kabur ke luar negeri ketangkap. Akhirnya detailnya kayak gimana nanti kita play. Dan juga case Ronald Tanur ini dijadikan momentum untuk ngefollow up penyelesaian dari kasus terpidana kasus Vina. Iya, nanti kayak gimana dijabarin juga sama Bu Titin di konten terbarunya, bisa dilihat di channel Bu Titin juga. Bang Jutek juga ada ngefollow up, nanti kita play juga dua-duanya ya. Tapi sebelumnya meluncur dulu. Cus. Nio. Ya. Dugaanku ngegasnya proses sapu-sapu bersih-bersih gitu di awal pemerintahannya. Aku menduganya dari Kejagung tuh triggernya salah satunya adalah ini. Bisa kita lihat screenshot ada Bang Ara dan Bapak ST Burhanuddin selaku Jaksa Agung gitu. Jadi di sini ini aku mikirnya, ini analisaku ya sebelum kita ke Ronald Tanur dan kasus Vina ya. Di sini kan Bang Ara sebagai menteri yang ngurusin perumahan rakyat kayak datang gitu ke Kejagung gitu ya. Mungkin ngomong, iya Bapak memerintahkan untuk membangun 5 juta perumahan kalau nggak salah tuh. Anggaran terbatas, lahan terbatas. Jadi gimana nih? Kurang lebih kayak gitu ya sederhananya ya. Terus Bapak Jaksa Agungnya, oh ibu mungkin bisa pakai tanah-tanah sitaan hasil para koruptor. Terus juga kalau kekurangan anggaran mungkin bisa dari hasil sitaan uang-uang koruptor gitu. Kan ibu tuh kan maling-maling duit rakyat gitu ibaratnya kan ya. Iya kurang lebih seperti itu yang aku tangkap, mohon maaf kalau salah ya. Dan beberapa hari kemudian langsung dapat aja 1 triliun tuh terkait kasus Ronald Tanur. Baru 1 kasus nih, belum kasus-kasus yang lainnya. Makanya aku lihat banyak banget teman-teman netizen kayak ngasih info, dugaan-dugaan, kecurigaan-kecurigaan nih gitu. Karena di case yang sekarang tuh kayak jelas gitu. Dapat kesita, sitanya tuh diproses buat jadi perumahan rakyat gitu. Ya aku mikirnya ini yang melandasi ngegas ya gitu kan proses di awal pemerintahan gitu. Tolonglah. Mantap Mas Adam. Bukan ya? Bukan. Sekarang kita ke next ya. Nio, ya. Sebelum ke detik-detik Ronald Tanur ditangkap, ini ada news of the day ya, penampakan. Nah ini penampakan nih, emas 51 kilo dan duit 920 miliar milik pensiunan pejabat MA yang diduga sebagai makelar kasus. Salah satunya yang terbaru kasus Ronald Tanur gitu. Ya kita mah ngeliat dari video aja ya, walaupun gak bisa ngeliat langsung gitu ya. Penampakannya ceki-ceki. Play. Inilah barang bukti berupa uang senilai 920 miliar milik pensiunan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard alias ZR yang terjerat kasus suap atau gratifikasi Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terkait putusan vonis bebas Ronald Tanur. Zarof ditangkap di Bali pada hari Kamis 24 Oktober. Dari penangkapan tersebut, Kejagung melakukan penggeledahan di 2 lokasi berbeda, yakni di rumah Zarof yang berada di Jakarta Selatan dan di hotel yang ada di Bali. Tak hanya menemukan sejumlah uang yang dikonversi senilai 920 miliar, namun Kejagung juga menemukan emas batangan seberat 51 kg. Pihak Kejagung menyebut jika uang dan emas milik Zarof didapatkan selama ia mengurus kasus-kasus di Mahkamah Agung. Agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung
tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar untuk Hakim Agung, dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Kemudian di dalam bulan Oktober tahun 2024, LR menyampaikan pesan kepada ZR akan mengantarkan uang sebesar 5 miliar. Uang tersebut sesuai dengan catatan LR, ini dalam catatan ya, LR akan diperuntukkan atau diberikan kepada ZR adalah untuk Hakim Agung atas nama S, atas nama A, dan atas nama S lagi yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur. Saya ulangi lagi, berdasarkan catatan yang diberikan oleh LR kepada ZN. Zarof Richard memiliki perjalanan karir yang panjang dan penting di lingkungan Mahkamah Agung. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan. Dirinya pensiun dari Mahkamah Agung pada tahun 2022. Karirnya yang cukup lama di Mahkamah Agung menjadikannya sosok yang memiliki banyak jaringan dan pemahaman mendalam mengenai mekanisme hukum di Indonesia. Namun kini reputasinya terancam akibat dugaan keterlibatannya sebagai maklar kasus yang diduga berusaha mengatur hasil proses hukum Ronald Tanur. Dugaan ini muncul berdasarkan penyelidikan lebih lanjut oleh aparat hukum yang mengaitkan pengaruh Zarof dengan kasus yang sedang berlangsung. Ini sih bukan makelar sih, kayaknya mafia sih. Iya, padahal udah pensiun kan ya Mang ya? Hampir kecolongan loh, udah di set tuh duitnya seberapa, target Hakim Agungnya siapa aja, ntar fee buat dianya berapa gitu kan untuk ibaratnya mempengaruhi hasil kasasi itu. Hampir kecolongan kan? Iya. Tolonglah ya, mungkin Jaksa Agung kayak mohon maaf bro, kita gas cepet-cepet ya karena aneh lagi ditarget nih. Suruh bantuin Bang Ara nih sama bos, suruh bantuin ngebangun 5 juta perumahan nih, tanah-tanah, duit-duit sini sita-sitain gitu. Ya. Cuman yang aku nggak kebayang di pikiranku gitu ya Mang, kok bisa ada orang yang segampang itu ngeluarin segitu banyak uang ya cuman lu bikin begini ya gitu, kayak enteng banget gitu, itu duit banyak banget loh. Biasanya duitnya dapatnya ini cepet, jadi di setan dimakan jin biasanya. Ya Allah. Biangnya udah kena nih. Kemarin kan masih ditunggu nih. Ronald Tanurnya mana? Ada yang bilang hilang, bahkan teman-teman wartawan sampai menanyakan ada kabar burung yang katanya lari ke luar negeri gitu. Mungkin biar ngegocek fokusnya biar nyari di sana. Ya. Ternyata ada di perumahan di Surabaya katanya nih, meluncur. Just. Ninyo, ceki-ceki. Play. Dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi tahanan, Ronald Tanur digiring ke mobil tahanan menuju rutan kelas 1 Surabaya Minggu petang. Penyidik Kejari Surabaya dan Kejati Jawa Timur meringkus anak mantan anggota DPR RI itu dari kediamannya perumahan di Surabaya, Jawa Timur. Iya, vonis bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya batal karena Mahkamah Agung menjatuhkan pidana 5 tahun penjara beberapa waktu lalu. Perkara Ronald Tanur membunuh kekasihnya menyeret praktik suap sejumlah penegak hukum. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard ditangkap di hotel kawasan Bali. Penyidik juga menyita uang tunai bernilai fantastis, yakni 920 miliar rupiah dan logam mulia 51 kg dari kediamannya di kawasan Jakarta Selatan. Ia diduga hendak menyuap 3 hakim MA sebesar 5 miliar rupiah agar menguatkan putusan bebas dari Pengadilan Negeri Surabaya. Untuk melakukan suap bersama dengan LR selaku pengacara Ronald Tanur terkait penanganan perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Ronald Tanur.
Sebelumnya penyidik menangkap 3 hakim pengadilan negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur, yakni Rentuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Mereka diduga menerima suap dan gratifikasi. Penyidik kejaksaan juga menyita uang tunai dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, ringgit Malaysia, dan yen Jepang senilai 20 miliar rupiah. Selain itu, seorang pengacara Ronald Tanur diduga pemberi suap turut diringkus. Ini kalau netizen bercandaannya nih, hakim kasus Vina 2016 lagi ketar-ketir ngeliat berita ini gitu. Iya benar. Ya, sama bagusnya di follow up juga sama kuasa hukum yang menangani PK tahun ini gitu ya. Salah satunya ada Bu Titin sama Bang Jutek nih. Jadi kayak buat case Ronald Tanur aja dapet nih sebersih-bersihnya nih. Kena siapa aja yang terlibat, ternyata ada hengki-pengkinya gitu kan. Ya boleh juga dong buat case 2016 diceki-ceki juga. Makanya ini dibuka sama Bu Titin nih meluncur. Nih Nyo, dari channelnya Ibu Titin yang judulnya Buka Kembali Laporan Kasus Vina Cirebon tahun 2016. Kita breakdown bareng-bareng ya Santuy People ya, poin per poin ya. Tapi gak akan di play fullnya, Santuy People wajib meluncur. Sama ini yang aku salvokin adalah sebelum kita play ya. Nih dari ini Linda, netizen tahu kan tugas kita apa? Viralin Hakim 2016 biar keusut. Semangat aja teman-teman netizen. Makanya kita semangat juga ngegas. Kita angkat, kita dorong sampai atas. Kayak mungkin kasih tahu Pak Kejagung, Pak Jaksa Agung, ini nggak mau dicek juga nih gitu. Bisa kali dicek, siapa tahu ada hengki-pengki gitu. Lumayan nambah-nambah budget perumahan gitu kan. Kayak gimana ceki-ceki? Play. Saya minta komentar tentang itu. Ya mudah-mudahan ini awal yang baik dengan ditangkapnya 3 hakim karena dugaan suap itu mudah-mudahan menjadi awal yang baik mengenai peradilan di Indonesia selanjutnya. Ini sudah luar biasa. Kita berharap juga akan ada lagi hal-hal yang bisa diungkapkan karena bagaimanapun tidak ada kata terlambat untuk sebuah keadilan. Bu, korelasinya dengan proses penanganan kasus Vina Cirebon 2016 bagaimana Bu? Sebetulnya gini, di 2016, tepatnya bulan November 2016, ketika saya menyadari betul bahwa ada yang salah dari peradilan Sakatatal terutama, pada bulan November itu saya sudah membuat pengaduan ke Komisi Yudisial. Komisi Yudisial Republik Indonesia di bulan November setelah vonis Sakatatal dijatuhkan dengan harapan karena apa kan kita ada proses-proses lagi, ada mau banding, mau kasasi gitu. Nah, saya menyampaikan surat itu kemudian pada tanggal 23 November 2016 dijawablah oleh Komisi Yudisial mengenai permintaan kelengkapan data. Ini Komisi Yudisial juga waktu itu apa saja yang dilengkapi, diberikanlah dokumen-dokumennya. Nah, pada tanggal 23 November karena komisi dan melihat kelengkapan data, saya berkirim surat kembali dengan memenuhi semua kelengkapan datanya. Nah, laporan pengaduan yang saya sampaikan di 2016 untuk perkara Sakatatal ini isinya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Saya sampaikan di 2016 untuk perkara Sakatatal ini isinya. Kita stop dulu sebelum kita lanjut ke isinya. Berarti ini bisa dibilang kalau aku tangkap kayak udah dikunci nih prosesnya, mau nggak mau yang sekarang nge-follow up menindaklanjuti nih. Karena bukan yang nggak ada laporan, ada pengaduan ternyata di 2016. Oke lah kalau pada saat itu kan mungkin anginnya belum ke 8 terpidana gitu. Tapi kalau sekarang kan udah ada simpulan LPSK, simpulan Komnas HAM, bedah berkas oleh para ahli gitu. Ibarat kasarnya kayak, yakin lu nggak mau tindak lu? Laporan administrasi udah ada nih, cuman proses penindaklanjutan belum nih. Oke, mungkin pada saat 2016 mah kondisinya kayak gitu. Tapi sekarang di 2024 nih, ya kali nggak mau ditindak. Kita lanjut ke poin per poin, ceki-ceki. Play. Laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh atau majelis hakim dalam perkara nomor 16. Gitu. Nah, kemudian apa isinya? Ini saya tulis di 2016, saya sampaikan juga ke Komisi Yudisial. Saya bedah seluruhnya. Ini panjang banget ya sebetulnya. Ada sekitar 20
Tapi saya rasa perlu disampaikan. Ini nama saya dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini ada nama saya, juga ada nama salah satu senior saya, maaf tidak bisa saya sebutkan. Dengan ini melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim atau Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa perkara yang mengeluarkan penetapan dengan registrasi perkara nomor 16 Pitsus tanggal 10 Oktober 2016 dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut. 1. Dr. Etik Purwaningsih SHMH selaku Ketua, Hakim Ketua. 2. Suharyanti SH, Hakim Anggota. 3. Ina Herlina SHMH, Hakim Anggota. Sorry, ini sebelum dilanjut nih. Ini aku yakin teman-teman netizen udah apa namanya mencari, menggali mana nih akun sosmednya, mana nih jejak digitalnya. Namanya udah keluar gitu kan tadi mention. Maaf dipotong, maaf lanjut lagi. Lanjut. Selanjutnya disebut terlapor. Apa sih isinya? Saya paparkan ya. Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh terlapor adalah sebagai berikut. Sebetulnya ini saya sempat sampaikan juga di beberapa tayangan dan juga di persidangan. 1. Bahwa pertama sidang kami telah mengajukan keberatan terhadap persidangan tersebut karena sewaktu pemeriksaan di penyidik adanya pemaksaan terhadap tersangka Saka Tatal yang diperiksa. Hal ini diajukan bukti dengan cara keluarganya melaporkan ke Komnas HAM dan ke Propam Polda Bandung karena dalam pemeriksaan telah terjadi pemaksaan dengan cara terdakwa dianiaya termasuk anak Saka Tatal yang dinyatakan pula dalam persidangan. Itu. Sorry, kita bedah satu persatu. Poin 1 nih masuk nih harusnya. Simpulan dari LPSK, simpulan dari Komnas HAM apa kurang cukup gitu untuk membenarkan bahwa benar terjadinya poin 1 tersebut tuh. Yeah. Jadi harusnya ada alasan tuh buat ditindak lagi sekarang. Kalau misalkan 2016 mandek ya udah nggak apa-apalah ya gitu. Tinggal bisa kan sekarang ditindak lagi. Yeah. Oke, poin 1 masuk tuh ya. Kalau menurut Mamang, kalau menurut Satu People gimana? Lanjut lagi. Lanjut. Yang kedua, bahwa sejak awal persidangan Hakim Ketua terutama saat mendengarkan keterangan saksi yang juga menjadi tersangka dalam berkas terpisah, Sudirman, Supriyanto, dan Jaya selalu menggunakan kalimat-kalimat dengan nada tinggi, membentak dan menyudutkan sehingga mempengaruhi psikologis anak Saka Tatal yang berada di ruang sidang tertutup. Saking kerasnya suara tersebut dapat didengar oleh pengunjung lain yang berada di luar sidang. Dalam kurung, bukti rekaman yang memperdengarkan suara Hakim Ketua yang begitu tinggi terlampir, serta bukti pemberitaan media yang mendengarkan dari ruang sidang terdengar jelas dan keras. Ini kita lampirkan juga. Nah, ini poin enaknya kalau misalkan di play si bukti rekamannya sama ditunjukin. Kalau bukti medianya mungkin bisa ditunjukin tuh ya yang misalkan dalam bentuk koran kali ya. Karena pada saat itu kan tertutup jadi nggak ada record videonya kan. Kita lanjut lagi. Lanjut. Kemudian ketiga, bahwa Hakim Ketua terlihat jelas memiliki keberpihakan yang tinggi untuk menyudutkan anak Saka Tatal dengan terus menggiring saksi yang juga menjadi tersangka dalam berkas yang belum disidangkan untuk mengakui keterlibatan anak Saka Tatal dengan cara keterangan saksi yang dihadirkan yaitu Sudirman dan Supriyanto dan Jaya diarahkan terus sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Sekalipun para saksi sejak awal memberikan keterangan anak Saka Tatal tidak berada di tempat saat kejadian peristiwa yang didakwakan. Ini sesuai dengan keterangan ini ya tadi Jaya dan sebagainya gitu yang di sidang PK kemarin ya bahwa iya diarahin terus gitu, mau balik diarahin lagi, mau balik diarahin lagi gitu. Itu menunjukkan ketidaknetralan dari awal, berarti emang udah nggak netral kan. Kena tuh 1, 2, 3 masuk tuh menurut Mamang mah ya. Lanjut lagi. Lanjut. Bahwa para saksi mengatakan mereka terpaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukan karena mengalami penganiayaan di Polres Kota Cirebon. Di dalam kurung bukti clipping koran, judul teman sendiri memberatkan, tukang bengkel meringankan itu sudah dilampirkan. Kemudian keempat,
bahwa keterangan para saksi yang menerangkan anak Sakatatal tidak ikut dalam peristiwa tersebut selalu ditolak oleh majelis hakim dan selalu menggiring agar pengakuan sesuai BAP, karena dalam BAP telah ada pengakuan meskipun telah diterangkan BAP dibuat berdasarkan pemaksaan dengan cara penganiayaan saat berada di rekonstruksi pun pemaksaan dengan cara dianiaya dan saat berada di kantor polisi. Hal ini terbukti pula dalam perkara anak Sakatatal tidak pernah ada rekonstruksi. Artinya peristiwa tersebut memang tidak pernah ada. Padahal berdasar surat keputusan Kapolri nomor Polskep 105/9/2000 ditegaskan penyidik dalam pemeriksaan wajib melakukan rekonstruksi. Poin keempat masuk tuh menurutku karena kan base-nya tadi yang adanya pemaksaan gitu kan, penganiayaan gitu, itu semua udah terkonfirmasi gitu kan. Terus juga nggak ada berita acara rekonstruksi tadi kan yang disebut sama Bu Titin. 4 poin udah masuk tuh. Iya. Ini makin lanjut makin masuk terus ya kali nggak ditindak. Apalagi yang bagian yang penganiayaan itu kan juga sudah dicek sama Komnas HAM sama LPSK juga udah di benar nih gitu kan. Dan juga yang paling penting adalah berkas pengaduan ini sudah pernah diajukan di 2016, cuman follow up seperti apa masih belum jelas gitu. Ya kak udah nggak apa-apa, telat juga cincai, proses aja sekarang. Yuk gitu, tolonglah lanjut lagi. Lanjut. Bahwa majelis hakim dengan alasan telah melakukan musyawarah mendengarkan keterangan terdakwa anak Saka terlebih dahulu, setelah itu baru didengarkan keterangan saksi Adicas. Padahal kuasa hukum telah menyiapkan saksi Adicas sejak pukul 09, tetapi ternyata saksi Adicas baru dipanggil ke ruang sidang pada pukul 16.00. Jadi luar biasa, itu sudah saya sampaikan di persidangan. Bahwa dengan didengarkannya keterangan saksi anak Sakatatal ini ke-6 ya, terlebih dahulu saat saksi memberikan kesaksian, hakim ketua sengaja mengabaikan keterangan saksi yang meringankan yang dihadirkan kuasa hukum dengan mengatakan apapun yang akan diterangkan, kenyataannya anak Sakatatal sudah mengakui perbuatannya. Waduh. Terhadap pernyataan hakim ketua jelas melanggar KUHP pasal 158 yang intinya hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Padahal yang terjadi di ruang sidang, hakim ketua dan majelis hakim hanya mengarahkan anak Sakatatal agar memberikan keterangan sesuai BAP. Bukti pengakuan para saksi terlampir berupa identitas fotokopi para saksi. Kemudian ketujuh, bahwa keberadaan bengkel yang buka pada malam hari pun didebat oleh hakim ketua. Saya sampaikan kemarin di setiap ini hakim ketuanya Ibu Etik Purwaningsih, SHMH, Dokter Etik Purwaningsih SHMH. Mention terus Bu. Dengan lantang dan menyatakan mana ada bengkel yang buka sampai malam hari. Saya juga kalau nyari bengkel jam 9 malam saja susah, itu yang disampaikan di muka persidangan. Mohon maaf Bu Hakim yang di-mention Bu Titin. Kan Ibu nyari bengkelnya nggak kenal. Iya. Harusnya Bu cari tahu loh, kok bisa buka jam 11 dari mana? Oh ternyata itu temen sendiri, bahkan masih ada family gitu ya. Iya. Jadi ya wajar gitu. Belum apa-apa udah mana ada bengkel. Ibu Hakim bukan montir, jadi nggak semuanya tahu soal bengkel lagi apalagi. Tolong lah. Iya. Ini udah 7 poin aja masuk semuanya. Masuk semua. Tolonglah, buat satu people yang pengen lanjutnya silakan meluncur biar penasaran poin-poinnya apa aja. Dan kalau menurut Mama masuk KBEP, jadi kayak ya oke lah 2016 nggak diproses. Sekarang masa nggak diproses juga gitu. Masuk semua loh, apalagi udah tebel banget sama didukung sama simpulan LPSK, simpulan Komnas HAM gitu. Tapi good job banget, untung Bu Titi ngerimain lagi gitu. Jadi buat ngingetin, hey 2016 ada proses yang masih ketunda loh. Sedangkan secara administrasi pengaduan gue udah melakukan ini bulir-bulir poinnya, yang dimana poin-poin tersebut tuh setelah di 2024 dikaji oleh beberapa lembaga negara, oleh banyak para ahli. Itu tuh kalau yang menurut Mamang ya masuk semua. Jadi
ayo dong tindak proses itulah, tolonglah. Momennya tepat banget lagi emang, kebetulan juga lagi kemarin kan udah ditindak secara tegas si Ronald Tandur ini kan, yang udah dari awalnya dibebaskan gitu kan, ternyata sekarang udah ditindak tegas, jadi ngasih angin segar gitu buat Bu Titin. Oh bisa nih pas momennya lagi tepat juga, jadi kayak ya udah di-up aja sekalian gitu. Case-nya kan mirip-mirip sama-sama. Sepertinya ada dugaan hengki-pengki ini. Dan kalau yang Ronald Tanur jelas kebukti. Iya. Kena majelis hakimnya, terus ternyata ada makelarnya di situ. Yuk tindak yuk. Yuk, tolonglah. Sekarang kita ke nextnya. Cus. Ninyo, ya. Nextnya ada pasangan duet maut juga. Tadi Bu Titin, sekarang Bang Jutek dari YouTube-nya Bang Jutek ya, Jutek Bongso Pasopati Law Firm, yang judulnya kasus Vina Cirebon kuasa hukum 7 terpidana akan ke Bares Krim Mabes Polri. Pokoknya jangan kasih kendor, ada momen follow up ya. Kita juga ada materi baru naikin. Jangan sampai kendor, tanggung, tinggal nunggu putusan. Betul ya. Yang mau fullnya silahkan meluncur, memang nggak highlight aja ceki. Play. Salam keadilan. Saya ingin menginformasikan kepada semua ya, yang mengikuti ya perkara kasus Vina dan Eki di Cirebon, bahwa rencananya hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 kami akan ke Bareskrim Mabes Polri. Selain ada jadwal pemeriksaan terhadap laporan polisi yang kami buat ya atas nama para terpidana terhadap dugaan penganiayaan dan penyiksaan ya yang dilakukan saat tahun 2016 lalu oleh Pak Rudiana dan kawan-kawan, yang sudah kami layankan dalam laporan polisi ke Bareskrim yang sedang berproses saat ini. Rencananya Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri dalam hal ini kami sudah mendapatkan surat bahwa hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 akan kembali memeriksa ya. Yang diperiksa itu adalah ada orang tua dari terpidana Pak Muran ya, dengan orang tua dari Eka ya. Terkait apa diperiksa saya tidak tahu ya, tetapi tim hukum akan mendampingi yang bersangkutan karena ini adalah laporan polisi yang kami buat di Bareskrim yang sudah berlangsung dari bulan Juli 2024 yang lalu. Laporan polisi ini sudah hampir mau 4 bulan ya, 3 bulan lebih berada di Bareskrim. Dari 3 laporan polisi yang kami monitor itu baru berjalan adalah laporan kami terhadap Aib dan Dede ya, dan juga terhadap Pak Rudiana. Sedangkan kepada Kavi dan Pak Pasren sampai hari ini kami juga sudah ada tanda bukti lapornya dari kuasa hukum, tapi kami belum mendapatkan update. Itu sebabnya hari Rabu yang akan datang kami akan mengirim surat dan bertemu dengan teman-teman di Bareskrim Mabes Polri untuk menanyakan perkembangan kelanjutan dari 3 laporan polisi kami ya, bahwa menurut kami ketiga laporan yang kami layangkan ini tidak perlu untuk menunggu proses PK, karena yang kami laporkan ini adalah tindak pidana murni yang dilakukan seperti yang disampaikan di dalam pra-peradilan. Dalam faktanya sudah terungkap bahwa para terpidana dan saksi yang kami hadirkan yang melihat langsung dan buktinya diperlihatkan dalam muka persidangan sudah menunjukkan dugaan penyiksaan penganiayaan waktu mereka ditangkap Agustus 2016 lalu. Itu bukan lagi menjadi sekedar dugaan isu, tapi sudah muncul dalam fakta persidangan. Saya sekali lagi memohon kepada teman-teman Bareskrim Mabes Polri untuk segera memproses Pak Rudiana dan kawan-kawan, karena tidak perlu menunggu proses PK, karena ini adalah hal yang berbeda dengan proses PK. Kemudian terhadap laporan kami kepada Aib dan Dede, sekali lagi menurut kami ini juga tidak perlu menunggu proses PK. Kenapa? Kami kan melaporkan bahwa mereka memberikan keterangan palsu di muka persidangan, yaitu Aib dan Dede. Sekarang Dede di dalam pernyataannya dan di muka persidangan
peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon itu sudah menyatakan itu bohong, itu tidak pernah terjadi, bahwa dia itu satu tidak mengetahui peristiwa itu, dan peristiwa itu sama sekali tidak diketahuinya. Artinya dengan pengakuan Dede dan juga fakta persidangan yang ada, saya pikir Barreskrim tidak perlu menunggu hasil proses dari peninjauan kembali. Ini sudah bisa langsung diadakan proses kepada laporan polisi kami tersebut. Begitu juga laporan kami terhadap Pasren dan Kavi. Jelas bahwa di dalam keterangan di persidangan, Pak Pasren dan Kavi kan mengatakan bahwa mereka tidak melihat para terpidana malam tanggal 27 Agustus 2016 itu menginap di rumah kontrakannya. Fakta mengatakan bahwa mereka dengan saksi yang ada mengatakan bahwa itu mereka menginap di rumah Pak Pasren. Saya sekali lagi mengatakan ini juga tidak perlu menunggu. Kenapa? Karena fakta dan bukti yang kami hadirkan dalam persidangan, bahkan persidangan di tempat sudah dilakukan, bahwa ini membuktikan bahwa yang mereka sampaikan di muka persidangan tahun 2016 yang lalu itu adalah bohong. Itu sebabnya hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 nanti ya, saya akan datang dengan tim ya, akan datang ke Barreskrim Mabes Polri. Selain meminta SP2HP tentang 3 LP kami juga akan berbincang-bincang, menanyakan secara informal sejauh mana sebenarnya langkah-langkah penyidik untuk mengungkap peristiwa ini. Ya, ini kesempatan momen yang baik bagi teman-teman penyidik ya, untuk membuktikan apa yang kami sampaikan, untuk memperbaiki dan mengoreksi, dan tentunya ini bukan sesuatu yang haram buat para penyidik ya dalam lembaga kepolisian. Karena dari awal saya sampaikan bahwa lembaga kepolisian tidak pernah terlibat dan tidak terlibat dalam pengetahuan kami. Ini adalah oknum. Oknum-oknum ini sudah kami laporkan polisi dalam LP di Barreskrim Mabes Polri. Itu sebabnya kami menghimbau ya bahwa institusi polisi yang selama ini sudah kooperatif dan luar biasa ya menerima LP dan memprosesnya sudah hampir 4 bulan. LP ini berjalan setiap minggu, itu ada yang diperiksa, menurut kami terlalu lambat ya. Itu sebabnya kami mau mendorong untuk prosesnya ini untuk lebih cepat lagi. Kalau 1 minggu 1 saksi mau sampai kapan selesainya gitu kan? Biar jadi diprioritasin gitu ya. Betul, berarti sudah jelas tugas-tugas teman-teman Santuy People, tugas-tugas teman-teman netizen untuk ngedorong lagi biar jadi prioritas nih. Kalau 1 minggu 1 update kayaknya udah 5 bulan lebih, mau ke 6 bulan gitu, asa terlalu lama. Dan juga bener juga kata Bang Jutek itu, Kejagung ngesikat 3 hakim 1 pejabat MA, enggak mesti netizen ngejudge semua hakim sama aja. Enggak. Kan point of view-nya nih 3 hakim ini oknum gitu ya. Terus pejabat Mahkamah Agung ini oknum gitu. Enggak terus netizen ngejudge, wah Mahkamah Agung gimana nih, contoh ada pejabat. Enggak, netizen bener kata Bang Jutek tadi udah bisa membedakan mana oknum mana instansi gitu. Jadi gas aja mumpung ada momennya, udah dicontohin kan sama Kejagung ngesikat perkara Ronald Tanuri ini, bak dapat apresiasi. Oknum dari lembaganya yang disikat ya cuman oknumnya doang sama teman-teman netizen, lembaganya mah enggak gitu. Jadi ya tunggu apa lagi? Ayo segera daftar sekarang gitu, tolonglah. Iya, terus juga apa yang dibilang Bang Jutek tadi tuh bilang ini ya udah nggak usah nunggu proses PK ini keputusannya keluar baru baru bertindak gitu, karena ini nggak ada hubungannya. Dan ini juga bukan Bang Jutek doang kan yang ngomong, kayak kemarin ada beberapa ahli kayak Pak siapa kemarin? Pak Asmi, terus Bang Reza juga kalau nggak salah tuh kan. Pak Ugroseno juga, apalagi Pak Ugroseno tuh menekankan banget mau pergantian pemerintahan kayak mau nunggu mau PK kayak mau gimana, nggak mempengaruhi, yang harusnya proses mah tetap di jalan. Mau ada pergantian nggak pergantian, proses tetap dieksekusi. Betul. Gitu. Ditambah lagi juga tadi kan kata Bang Jutek beda case. Ini kan yang dilaporkannya yang bagian kalau yang Ibtu Rudiana tadi kan ngeniin gitu tadi kan. Nah terus yang Pak Pasren sama Kavi kan beda lagi gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama si PK ini gitu kan, beda case gitu. Udah 2 lembaga juga kan, Komnas HAM, LPSK ada kesimpulan itu. Yuk teman-teman netizen, seperti ada yang perlu didorong lagi ke permukaan nih. Ditinggal bentar udah rada kendor nih teman-teman netizen ya.
Bisa yuk Santuy People, teman-teman netizen yuk, gas. Nusantara TV, tolong Nusantara TV liput naikin lagi. Iya. Bahaya bisi kendor ya. Ini sambil menunggu kelanjutannya seperti biasa kita mah meluncur ke setting Super Thanks. Cus. Yo, yes. Super Thanks kita kali ada 3. Ada 3. Super Thanks 3 yang pertama kita buka dari JS NSJS. Naon anjir JS lo batisan. Mari kita berteori soal kocak aja ya. Kemarin kalau nggak salah tuh orang pernah janji kan di video lalu kalau dia akan berhenti jadi lawyer jika Teh Novi nggak dipenjiri ya. Apakah alasan dia minta maaf karena dapat informasi dari Mamang Aus kalau Teh Novi itu nggak bisa dipinjiri ya karena uang yayasan Teh Novi itu berasal dari sumbangan. Apakah minta maafnya alasan untuk itu atau untuk narkoba itu untuk apa? Hanya dia yang tahu ya. Nextnya kita Puspa. Gak usah disapuin Mang katanya. Emang sekarang banyak loh ya blunder. Kan Mamang tuh kayak aduh kasihan gitu sapuin dikit-dikit mah ya. Tapi dia kalau udah kadung kotor tuh asa anjir ini mah udah gak bisa disapuin gitu, tolonglah ya. Itu diguyur kayaknya. Next last apa next nih kita lihat balasannya. Oke ya lastnya ada dari Shikameka Fudotek. Halo Mamang dan Nyonyo, tetap kawal Teh Novi sampai putusan 8 terpidana diumumkan ya. Titip salam buat Raina Amela Firda yang lagi nonton Love You. Buat Raina Amelia buat Raina Amela Firda. Buat Raina Amela Firda yang lagi nonton ada salam love you dari Shikameka Fudoteki. Pokoknya eta lah liur susah namanya ya. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyodan. Mamang si Abu yang melungker, si Pakun yang muter-muter, dua topi mangkok cabut dulu dan ciao.